Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya ya, walaupun dalam kesibukan ibu-ibu masih menyempatkan diri untuk menghadiri berbagi praktek baik yang saya lakukan pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai praktek baik ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa yang langsung saya pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Praktek baik ini saya lakukan pada kelas 11 TITL 1 dan kelas 11 DKV 1. Adapun on the job planning yang pertama ini saya lakukan bertujuan untuk membiasakan yang baik pada kelas 11 TITL 1. Sebelum kita meneruskan aktivitas kita selanjutnya, kita dengarkan dulu jingle 7 jurus BK Hebat. Silakan ibu-ibu berdiri, silakan ikutin lagu yang ada di depan ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, terima kasih Bu, silakan duduk. Oke, selanjutnya adapun tujuan dari pelaksanaan on the job planning yang telah dilaksanakan di kelas 11 TITL 1, yaitu tentang jaga konsistensi. Hal ini dilakukan di kelas 11 TITL 1 dengan tujuan untuk pembiasaan perilaku baik yang sesuai dengan norma agama dan norma budaya. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan bimbingan dan konseling kelompok ya. Sedangkan untuk yang di kelas 11 DKV 1 itu pelaksanaannya dengan menggunakan bimbingan klasikal, layanan bimbingan klasikal, dengan tujuan agar kelas 11 DKV 1 mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, terutama pada gaya belajar dan cita-cita karir ya. Dengan menggunakan asesmen pembagian angket gaya belajar dan cita-cita karir. Demikianlah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan silakan ibu kemukakan.
Ya, boleh silakan Bu Antul ya. Pada implementasi 7 BK HEPA yang telah Ibu laksanakan pada 2 kelas tersebut, apakah Ibu pernah mengalami kendala? Oke. Dan yang satunya, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Antul. Pada pelaksanaan 7 jurus BK hebat ini, saya mengalami kendala ya. Terutama yang di kelas DKP 1, yaitu pada penggalian potensi gaya belajar. Kendala yang saya hadapi yaitu saat akan melakukan tindak lanjut ya untuk implementasinya ya. Tindak lanjutnya saya itu harus menemui guru mata pelajaran ya yang mengajar di kelas 11 DKP 1 terkait dengan hasil asesmen yang telah dilakukan. Ya, kadang-kadang terkendalanya apa? Mungkin waktu, karena sangat mendesak ya. Waktu sangat mendesak dan harus menemui guru tersebut dan harus menyampaikan hasil dari angket yang sudah dibagikan dan untuk tindak lanjut ke depannya agar disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk yang kelas 11 TITL 1 saya juga mengalami kendala karena ini pembiasaan hal-hal yang positif, yang baik, yang sesuai dengan norma budaya dan agama. Terkadang terkendali karena tidak selamanya saya itu mendampingi mereka ya, tidak mendampingi mereka dalam tingkah laku sehari-hari di dalam ruang kelas atau di luar lingkungan kelas ya. Di situ ketika pembiasaan dari hasil bimbingan kelompok, mereka melakukan pembiasaan sedikit demi sedikit dan tidak terpaksa ya, dan tidak terpaksa. Dalam sehari bisa melakukan dua kegiatan atau 3 setiap hari berulang terus, seperti mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, terus membuang sampah misalnya pada tempatnya. Nah, itu tidak selamanya bisa terpantau. Itu kendala, termasuk kendala juga yang saya hadapi di lapangan. Demikianlah ibu-ibu ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya, terima kasih kalau cukup. Demikianlah penyampaian berbagi praktek baik dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Dan akhirul kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.